Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, pada kalian belajar di rumah karena sedang pandemi. Nah, kalian harus selalu menjaga kesehatan supaya kalian tetap sehat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang kanan yang bersih. Nah, anak-anak semua, sebelum Pak Guru mulai pelajaran hari ini, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Subtema keempat yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum, yaitu pembelajaran ke-1. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, untuk lancarnya berdoa, Pak Guru akan memimpin doa. Berdoa. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini yaitu tentang kosakata. Nah, kosakata itu adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang bagian dari suatu bahasa tertentu. Lah, di sini Pak Guru sudah mempunyai beberapa kosakata. Nah, silakan nanti kalian diskusikan dengan teman yang dekat dengan rumah kamu ya. Nah, kemudian hasilnya nanti kamu kirim melalui WA group. Setelah kosakata itu nanti Pak Guru lanjutkan tentang penting bagi manusia supaya udara yang kita hidup selalu bersih, sejuk, dan bermanfaat bagi kita. Itu terdapat banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di sana. Yang kedua, ada pohon yang masih besar. Dan yang ketiga, ada tanaman yang tumbuh di sana. Nah, coba kalian amati, ada gambar hutan di situ. Ya, masih hijaunya ya. Nah, apakah kamu pernah pergi ke hutan, anak-anak? Ya, kalau belum pernah, kalian bisa pergi ke hutan bersama mempunyai teks bacaan yang berjudul "Hutan merupakan paru-paru dunia". Ya, Pak Guru akan membacakan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi terdapat banyak pohon dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan sudah mengirimkan teks bacaan yang berjudul "Hutan merupakan paru-paru dunia" pada grup WA. Nanti anak-anak membaca kembali teksnya ya, bahwa hutan dari bacaan tersebut ada informasi yang dapat diperoleh, antara lain: 1. Kita harus menjaga hutan. Yang pertama, hutan tidak boleh hutan tidak boleh ditebang. Nah, penebangan secara liar itu bisa berbahaya bagi manusia. Yang ketiga, hutan tidak boleh dirusak. Nah, semua orang itu tidak boleh merusak hutan karena bisa merugikan orang lain.
pohon yang besar itu terdapat daun, maka daun yang kering yang jatuh dari pohon itu bisa Nah, setelah itu Pak Guru di sini ada beberapa contoh, kalian bisa lihat di hiasan yang menggunakan daun kering. Nah, daun kering itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pohon yang besar dan kecil juga ada. Nah, dari dua gambar itu coba anak-anak amati ya. Bagaimana cara membuat hiasan tersebut? Bahan apa saja yang harus digunakan untuk pembuatan hiasan tersebut? Nah, yang harus dipersiapkan pertama adalah mencari daun yang kering, bisa daun pohon pisang, bisa daun pohon nangka. Nah, di sini Pak Guru mempunyai cara untuk membuat. Siapkan antara lain, yang pertama menyiapkan bersihkan kotak yang akan ditempeli daun kering. Yang ketiga, gambarlah pola yang akan ditempeli daun dengan pensil. Yang keempat, gunting daun kering sesuai dengan pola yang akan dibuat. Yang kelima, oleskan lem pada permukaan kotak sesuai dengan pola yang diinginkan. Yang keenam, tempelkan daun kering hingga kering dan menempel semua. Nah, selanjutnya di bawah Pak Guru juga mempunyai gambar. Nah, coba kalian amati. Yang pertama itu adalah gambar yang berbentuk kotak, masih polos. Nah, yang kedua itu adalah kotak yang sudah dihias menggunakan daun kering. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira kalian bisa apa tidak untuk membuat seperti itu? Nah, sebelum anak-anak mencoba, coba perhatikan dulu kotak itu. Kotak itu bentuknya seperti apa? Nah, kotak itu berbentuk seperti kubus, ya, balok, ya, itu namanya bangun ruang. Nah, vas bunga berarti seperti bangun ruang. Nah, bangun ruang itu apa anak-anak? Adakah yang bisa menjawab? Ya, bangun ruang itu adalah bangun yang terbentuk dari sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, sisi itu apa? Sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Yang terakhir, rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi gambar yang berbentuk bangun ruang. Perhatikan mana yang masuk sisi, mana yang titik sudut, dan mana yang rusuk. Nah, coba anak-anak amati. Anak-anak mencoba mengamati di sekeliling rumah kalian. Ditulis hasil pengamatanmu di pelajaran ini selesai. Siapa di antara anak-anak yang masih bingung? Ya, kalau tidak ada, Pak Guru ulas lagi ya. Yang pertama yaitu kosakata. Yang kedua tadi hutan, sangat bermanfaat bagi manusia. Membuat hiasan